perlu saya jelaskan, saya terakhir ketemu Pablo dan Ray itu hari Rabu minggu kemarin. Dan di posisi di saat kita ketemu itu ya masih seperti biasa, mereka biasanya sangat mesra mereka. Biasanya kalau apa yang saya mau kita konsumsi di sana, Ibu Ray itu selalu sangat kooperatif, menyiapkan minuman, makanan atau pesan dari kantin atau apa ya. Dan saya lihat mereka selama ini malah justru sesuai dengan statement mereka itu sangat justru karena dengan adanya peristiwa ikan asin kemarin, mereka ada di dalam, malah itu membuat hubungan suami istri mereka itu semakin lebih hangat, mau terlebih tentang masalah hubungan komunikasi mereka dengan Tuhan, karena mereka setelah di dalam itu malah semakin serius dan khusyuk untuk beribadah dan sholat 5 waktu. Kayaknya kalau seperti Ray dan Pablo itu selalu berusaha tidak sampai ketinggalan. Makanya saya sendiri dengan adanya berita dari teman-teman media tadi dan juga sampai sekarang saya agak kaget. Masa saya bilang pikirkan gitu, karena saya lihat selama ini ya mereka sangat hubungan keluarga mereka sangat harmonis dan baik. Berarti nggak pernah melihat kayak misalnya permasalahan di antara kedua selama di dalam? Nggak ada, justru saya lihat semakin terakhir ini semakin meningkat kehangatan hubungan suami istri mereka daripada sebelumnya. Artinya kan sebelumnya kan kita udah kenal, pas peristiwa ikan asin baru kan udah kita tahu. Tapi terakhir mereka ini malah mereka semakin lebih hot lah gitu, semakin mesra gitu loh. Tapi kalau terkait dengan itu berarti kira-kira mungkin nggak sih Bang si Ray, maksudnya Pablo di sana bisa menulis surat untuk mengajukan gugatan cerai dalam penjara, karena mereka berdua kan dalam penjara ya Bang ya? Ya kalau masalah menulis surat kan ada waktunya, ada waktu pas misalnya mereka bisa keluar dari dalam, kan udah pernah ke dalam ini nggak, rutan Polda? Belum pernah sih Bang. Kondisinya di sana itu kan ada di saat sholat, di saat jam sholat kan bisa semua pada keluar. Di saat ada kunjungan bisa keluar juga di tempat kunjungan yang disiapkan di sana kan. Kalau masalah itu bisa-bisa aja dia siapkan nulis surat di sana, tentu mungkin atau ada mungkin asistennya yang datang ke sana itu bisa mengupload kan, bisa aja. Bang, ini bisa dibilang sudah jatuh tertimpa tangga pulang nggak sih? Sudah dalam penjara tapi akhirnya gugat cerai si Ray, bisa dibilang seperti itu juga nggak Bang? Kalau saya susah menjawab itu. Ya, bagaimana saya menjawab itu? Tapi yang enak juga saya jawabnya lah kan. Ya kan, kalau misalnya biar aja istilahnya siapa yang menafsirkan begitu boleh, tapi kalau saya kayaknya kurang pas kalau saya mengatakan begitu kan, karena tentu juga mungkin kalau mereka yang mengatakan begitu ya mungkin bisa kan gitu. Padahal kan juga Ray kemarin pakai kerudung dan berubah jadi lebih alim karena pengaruh positif dari Pablo juga ya Bang. Sangat disayangkan juga Bang kalau seandainya Pablo menceraikan si Ray. Gimana Bang melihatnya Bang? Nah, hal ini seperti saya bilang, kalau saya menjawab lebih jauh kan saya belum pas nih. Satu karena posisi saya kan juga belum dalam urusan ini kan belum juga salah satu mereka belum menunjuk saya juga sebagai kuasa atau belum mereka berkoordinasi dengan minta suatu update dari saya. Jadi kalau sejauh itu ke sana saya belum pas ininya. Namun kalau yang bisa saya mungkin sampaikan, ya kan, bahwa yang bisa saya sampaikan itu, ya saya dengan kalau memang ini ada peristiwa ini saat ini, ya saya juga sangat kaget. Dan saya tentu akan saya udah mereka itu kan bukan lagi sebagai antar klien dan kuasa hukum, karena hubungan saya dengan mereka udah cukup lama ya, selama penanganan kontinu penanganan kasus mereka. Jadi saya sendiri ya diminta atau tidak diminta mereka, saya akan kunjungi nanti mereka. Kalau memang ini ada indikasi seperti ini, saya akan coba untuk memberikan pemahaman terhadap mereka, jangan sampai terjadilah hal ini, kasihan anak kami begitu. Betul, sangat disayangkan sekali Bang kalau hal ini terjadi Bang, apalagi kan mereka sudah menjalani sekitar 3 tahun nih Bang. Nah itu gimana melihatnya Bang? Ya itu, saya bilang, itu kan saya bilang tadi, itu saya akan berusaha untuk mencoba mengkomunikasikan ke dua belah pihak supaya ini jangan sampai terjadi. Kan toh ini kan baru misalnya ini kelihatan kalau di media ini kan belum masuk dalam gugatan pengadilan, kan belum ini, artinya kan masih masuk dalam pengadilan, kan kita masih bisa komunikasikan untuk mereka ini supaya bagaimana kita sebagai teman lah, ya kan, kita memberikan nasihat supaya bisa mereka saling, walaupun ada misalnya ada kekurangan bisa saling dimengerti, dipahami, tapi intinya bagaimana supaya mereka ini keluarga ini utuh kan gitu kan, karena nanti kalau misalnya ini sampai
keluarga mereka dipecah ini misalnya berantakan kan kasihan anak-anaknya kan. Betul, yang jadi korban anak ya, Ya, Bang. jadi tetap nanti akan saya sarankan kan gitu. Kita sebagai sahabat kan punya tanggung jawab juga untuk menyarankan untuk hal yang baik terhadap teman-teman kita kan gitu. Jadi nanti masalah mereka bisa terima atau pahami hal itu ya itu kita kembali saya serahkan kepada mereka masing-masing. Tapi mungkin juga nggak Pablo menggugat cerai Ray karena faktor ekonomi atau faktor adanya orang ketiga, mungkinkah hal itu terjadi, Bang? Kalau pertanyaannya mungkin ini kan saya juga nggak bisa jawab, namanya mungkin. Namanya mungkin itu kan susah jawabnya. Iya, kira-kira Abang melihatnya seperti apa? Terjadi nggak sih hal seperti ini? Maksudnya adanya orang ketiga? Saya maaf ataupun faktor ya ekonomi? hal ini saya nggak bisa jawab karena saya sendiri pun kan belum ketemu mereka. Tapi mungkin waktu dekat saya akan ketemu mereka, nanti akan bisa kalau mereka memang berkenan untuk saya bisa menyampaikan menyambungkan apa yang ada dalam hati pikir mereka di media akan saya coba nanti sampaikan. Kalau mereka mengizinkan kan gitu kan. Gitu, tambah. Ya, abang kan Jadi saya juga sarankan sama mereka tentang masalah anak-anak. Kalau misalnya harus sampai ke hutan, saya bilang kalau bisa nggak usah. Karena apa? Namanya anak-anak kan nggak tahu apa, jangan sampai misalnya dia melihat ada yang misalnya yang tidak biasa dilihat di dalam hutan itu kan dia menjadi mungkin dari termemori di dalam pikirannya kan. Jadi saya bilang ya lebih baiklah kalian misalnya lebih bersabar menahan rindu ya kan daripada anak arsen ke sini kan gitu. Tapi ya kelihatannya sih mereka ya pertimbangkan dan memang jarang. Jadi memang pernah ya kan, seperti kemarin waktu ke presiden kan pernah datang karena itu katanya anaknya udah nyari nangis terus nyari bapaknya dari Bure kan, makanya itu sampai dibawa oleh asisten rumah tangganya ke pengadilan gitu. Jadi ya selama ini yang ngurus anaknya setahu saya yang menurut keterangan mereka itu adalah ibunya Pablo, ibunya Ray, keluarganya kan, orang tuanya mertuanya kan, dan juga ada adiknya Ray juga adik-adiknya Pak Pablo itu yang ganti-gantian ngurus mereka. tapi abang mungkin ini abang Saya kalau menjawab hal ini agak susah karena saya lihat mereka itu ya, saya juga justru salut loh. Saya bilang justru kenyataannya mereka selamat dan itu juga keterangan mereka selama berapa kali di statement mereka di media. Justru peristiwa dengan adanya kasus ikan asin itu mereka masuk di dalam sama-sama itu membuat justru hubungan keluarga mereka hubungan mereka sebagai suami istri semakin lebih hangat gitu kan. Dan juga terlebih masalah hubungan mereka dengan Tuhan, mereka semakin mendekatkan diri. Contohnya Ray dan Pablo itu tidak pernah ketinggalan untuk sholat 5 waktu. Dan memang dari sikap-sikap mereka pun begitu, artinya selalu mereka bukan cuma karena sholatnya ya, tapi selalu mereka dalam omongannya itu selalu mereka udah pasrah, serahkan semua sama Tuhan, ya kan? Ya justru kita mendengar, malah pernah Pablo mengatakan dengan adanya ini laporannya waktu itu Pairus, dia berterima kasih karena udah banyak mendapat banyak hikmat perubahan yang baik dalam dirinya kan gitu.